Halo, selamat siang, tapi semangat pagi, guys. Saya akan bercerita tentang klasifikasi agroforestry atau sistem pertanian terpadu dan juga sistem pengelolaan lahan di daerah yang kering. Seperti apa? Nanti akan saya sampaikan. Jadi klasifikasi itu setidaknya ada 4, menurut struktur, menurut sosial ekonomi, menurut ekologi, dan juga menurut fungsi. Nah, kalau di sini nanti akan lebih banyak saya sampaikan menurut struktur. Karena kalau yang menurut ekologi nggak terlalu mewakili semua. Kalau menurut sosial ekonomi oke lah masih bisa. Menurut fungsi juga masih bisa walaupun tidak lengkap. Tapi setidaknya menurut struktur bisa ceritakan lebih banyak di sini. Oke guys, gitu nanti saya sampaikan apa itu menurut klasifikasi agroforestry atau sistem pertanian terpadu. Jadi menurut struktur itu klasifikasinya yang pertama, kalau menurut susunan ruang itu ada random mixture, itu tadi yang ngacak. Kemudian ada trees along border yang seperti ini, dimana pohon mengelilingi lahan. Kemudian ada line strip, artinya berselang, sama alley cropping itu kalau biasanya di daerah miring, di mana pohon ditanam di garis kontur. Nah, sedangkan menurut sifat komponen ada yang disebut sebagai agro silvopastural. Itu kalau ada unsur agro itu mewakili tanaman pangan. Ada unsur pasture, pastoral itu berarti adalah tanaman pakan. Dan ada unsur silvo, ini seperti ini, silvikultur ini adalah tanaman kayu. Dan di sini sebenarnya kelihatannya awalnya memang agro silvopastural karena ada tanaman kayu yang ditanam di keliling dengan pola menurut susunan ruang itu adalah trees along border. Kemudian di tengah itu ada rumput gajahnya, dan ini ada bekas singkong, berarti ini adalah agronya. Hanya mungkin karena sudah panen jadi agronya hilang, sehingga ini tinggal tanaman pakan dan tanaman pohon menjadi silvopastoral. Nah, ada silvopastoral. Seandainya nanti ada tinggal tanaman agro dan tanaman pakan, maka menjadi agropastoral. Dan ini agro silvopastoral karena ada tanaman pakannya, rumput gajah, ada tanaman pangannya, itu kacang tanah dan juga singkong. Ada silvikulturnya, tanaman pohonnya yaitu turi. Turi itu adalah Sesbania glandiflora. Ini tanaman turi, Sesbania glandiflora, yang ditanam secara acak, yang berarti random mixture. Ini di daerah Gunung Kidul DIY atau Yogyakarta, guys. Nah, klasifikasi menurut struktur, menurut susunan komponen, maka atau susunan ruang, yang lain adalah yang disebut sebagai trees along border. Seperti ini adalah trees along border, di mana pohon ditanam mengelilingi lahan, dan ini sekaligus pohonnya sebagai pembatas. Yang kita tidak temukan di sini adalah yang menurut alley cropping, nya berselang antara pohon dengan tanaman pangan. Jadi menurut kategori struktur, jadi klasifikasi menurut struktur adalah random mixture. Artinya pohon yang berada di tengah lahan ini, dan kebetulan ini pohonnya ini adalah pohon turi. Pohon turi atau nama latinnya adalah Sesbania glandiflora. Ini disusun atau ditanam secara acak di tengah pohon. Maka ini kemudian dalam kategori menurut struktur, klasifikasi menurut struktur, ini disebut random mixture atau campur secara acak. Dan ini ada model alternate strip, dimana ini ada tanaman pakan dan tanaman pangannya disusun secara bergantian. Nih. Nah, ini secara bergantian, sehingga ini bisa punya contohnya alternate strip, alternate row. Ini bisa dilihat, guys. Nah, ini polanya juga berselang-selang ini antara tanaman pohon dengan tanaman pangannya. Tanaman pohonnya
turi. Memang favorit kelihatannya nih turi nih. Sesbania glandiflora dan tanaman pangan. Kalau tanaman pakan sekaligus sebagai tanaman pangan. Nah, pohon ini juga memang bisa pangan, bisa pakan karena daunnya bisa untuk pakan, terus bunganya bisa untuk pangan. Biasanya kalau pecel itu pakai bunga turi. Nah, kalau tanaman pangan yang lain ini selain ini kacang tanah yang sudah tumbuh. Ini kacang tanah yang sudah tumbuh. Kelihatannya nggak tumbuh semua ini waktu ini kemarin hujan karena sempat hujan sebentar terus kemudian kering lagi. Ini kering lagi nih. Ini kering lagi tanahnya. Kemudian ini ada cabai dan juga ada singkong nih. Nah, jadi polanya itu alternate row, kemudian agro silvo pastoral, ini semi komersial, dan ini juga bisa menjadi live fence. Nah, ini fungsi yang lain itu adalah klasifikasi yang lain di dalam agro silvo pastoral, di dalam sistem pertanian terpadu itu adalah ada klasifikasi yang menurut fungsi. Salah satunya ini yang disusun trees along border ini menurut fungsi ini adalah sebagai live fence atau sebagai pagar hidup. Ini sebagai pagar hidup. Karena ini sifatnya menjadi pagar mengelilingi tetapi berupa material hidup yaitu pohon, maka kemudian pagar hidup. Nah, fungsi lain juga ada yang fungsi perlindungan, tapi ini kelihatannya tidak. Kalau di daerah tepi laut misalnya itu ada juga untuk sebagai windbreak, adalah fungsi-fungsi yang lain. Klasifikasi yang menurut yang lain adalah menurut ekologi dan menurut sosial ekonomi. Sosial ekonominya ada komersial, semi komersial, tapi kalau di pedesaan ini hampir tidak ada yang komersial. Semi komersial itu sudah paling mentok, paling maksimal. Karena jenis tanaman-tanaman kalau di pedesaan itu rata-rata ya standar-standar saja. Hal yang umum memang dibutuhkan sehari-hari, jagung dalam jumlah kecil, padi dalam jumlah kecil, singkong dalam jumlah kecil, sehingga jarang yang komersial. Sehingga paling banter ya semi komersial. Sedangkan menurut ekologi, nah ini karena kebetulan saya hanya bisa berada di satu landscape di dataran rendah, sehingga saya tidak bisa cerita. Menurut ekologi ada beberapa ya, ada arid, semi arid dan lain-lain. Ini saya nggak bisa cerita lengkap. Nah, ini hanya salah beberapa klasifikasi kalau menurut sifat komponen, fungsi itu menurut struktur. Jadi menurut struktur itu ada menurut susunan ruang, ada menurut sifat komponen. Nah, saudara sekalian, di dalam pengelolaan lahan kering di pedesaan, terutama di daerah pegunungan, ini ada yang unik ini guys. Dimana pada akhir musim kemarau, ini bulan September, kalau normalnya memang ini kan masih musim kemarau, ini tanah mulai diolah. Kenapa diolah? Karena ini tanahnya kering, jadi ringan kalau diolah. Ini ringan ini dalam arti kalau ini dibajak, ini karena kemudian pasti dibajak ini tidak lengket. Kalau nanti sudah musim hujan turun, ini tanah ini akan muncul tanah liatnya atau sifat liatnya, dia lengket. Kalau lengket berarti berat untuk dibajak. Nah, ini apa namanya? Memang polanya seperti itu. Nanti kemudian ini akan ditaburi dengan benih, apakah jagung atau padi gogo biasanya. Sehingga nanti awal musim penghujan begitu basah langsung bisa tumbuh efisien. Jadi ngolah lahannya ringan, begitu nanti turun hujan langsung akan tumbuh jadi efisien. Nah, gitu guys. Nah, ini adalah contoh satu lahan yang ketika pengelolaan itu dilakukan seawal mungkin sebelum musim penghujan turun, dan kemudian ketika hujan sudah turun, kemarin sudah cukup hujan dan ini sudah tumbuh kacangnya nih guys. Nah, ini menunjukkan bahwa benihnya sudah ditabur pada memang lebih dini di akhir musim kemarau, sehingga ketika hujan pun sudah turun pertama meskipun belum banyak, biji yang sudah kena air hujan ini akan kemudian basah dan kemudian berkecambah tumbuh. Nah, ini kacangnya sudah tumbuh agak gede. Nah, ini belum ditaburi benih ini. Nanti kalau sudah ditaburi benih akan bisa tumbuh seperti tetangganya tadi. Tapi ini sudah dilakukan pengolahan dan ini kondisinya adalah masih kering sebenarnya. Tapi memang sempat ada hujan, meskipun
belum banyak. Ini sama juga, ini benihnya sudah ditabur ini guys. Ini bentuk-bentuk kayak gini, ini pasti di bawahnya ada benihnya ini. Dan ini jumlahnya atau anunya banyak. Nah, kita lihat yang sudah tumbuh di sebelahnya. Ini cukup banyak yang sudah tumbuh. Tuh. Ada kacang tanah nih. Dan dulu pasti ini polanya juga sama. Ketika akhir musim kemarau itu sudah ditugal, diisi dengan benih. Ketika awal musim penghujan dia akan tumbuh. Dan di sini polanya penanaman pohonnya, kalau menurut struktur, menurut susunan komponennya ini adalah trees long border. Tetapi yang di sebelah sana itu random mix. Nah, yang ini random mix yang sebelah ini. Kita lihat ya guys ya. Nah, ini tanamannya juga tanaman Turisis Bandia glandiflora yang ditanam secara acak. Dan di antara tanaman turi ini juga ada tanaman pangannya, yaitu berupa kacang tanah. Sama, hampir semua sini polanya sama. Jadi ini menggunakan hal yang sama. Itu ada ibu-ibu lagi ngerumput. Nanti kalau pas kesini bisa kita tanya-tanya guys. Iya nanti guys. Mudah-mudahan sampai sini nanti itu. Ini turi. Nggak tahu ini pada sampai tumbuh nggak di panen. Kalau boleh minta nih mau saya tanam manunya bijinya ini. Kerumput bu. Parang nyuwun anu bu, turine niku. Oh, bini ini kita makanya ditanam tak sakit ta nggih. Oh nggih. Lah nggih. Niki nggih pakan apa napa, Bu? Klereside kale bonggol anu, panggal apa? Singkong nggih. Nggih. Oh. Bapake daleme nggih. Kula wates, Bu. Oh, Jogja. Nggih. Ngingah napa ta, Bu? Iku mangke rak. Kula mendet ya, Bu nggih. Ini mau ambil anu apa benih. Ya. Nanti bisa untuk ditanam di rumah, guys. Kok angel. Ini dapat ini guys. Nanti bisa untuk ditanam guys. Gitu guys. Gitu guys.